Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita bakal bahas duel super panas Persib Bandung lawan Borneo FC. Ini bukan cuma pertandingan biasa loh. Ini benar-benar pertarungan di puncak klasemen yang bisa jadi penentu siapa yang bakal angkat piala Liga Super musim ini. Yuk kita kupas tuntas taktik di balik duel akbar ini. Nah, pertanyaannya cuma satu kan? Siapa nih yang bakal dominan di pertandingan penentu gelar ini? Ini kan laga tunda yang krusial banget, jadi menang itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi harga mati buat siapapun yang mau serius ngejar gelar juara. Oke, ini dia agenda kita kali ini. Kita mulai dari panasnya laga puncak ini, terus kita bedah kekuatan Borneo, intip strategi Persib, dan nanti kita sampai ke prediksi akhir. Oh ya, di akhir kita juga bakal bahas soal cerita di balik perginya salah satu pemain bintang Persib. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi gini, biar kita semua paham konteksnya, pertandingan ini tuh harusnya digelar bulan Agustus lalu, tapi ditunda sampai awal Desember. Nah, penundaan ini bukannya bikin adem, malah bikin tensinya makin tinggi. Kenapa? Ya karena sekarang posisi kedua tim di puncak klasemen jadi jauh lebih genting. Jadi, ini lebih dari sekedar pertandingan biasa ya. Kita nggak lagi ngomongin 3 poin doang, kemenangan di sini tuh bener-bener bisa mengubah peta persaingan di papan atas. Bisa ngerombak total posisi di klasemen dan pastinya mengubah cerita perburuan gelar musim ini. Sekarang, yuk kita lihat lawannya Persib, Borneo FC. Mereka ini datang ke Bandung bukan buat liburan ya. Mereka datang dengan status pemuncak klasemen. Dengan catatan musim ini yang wah, nyaris sempurna. Coba deh, lihat catatan mereka. Rekor 11 kemenangan beruntun. Gila kan? Itu bukan hoki, itu namanya dominasi. Walaupun rekor itu baru aja putus pas lawan Bali United, fondasi mereka tetap kokoh banget. Pemain asingnya berkualitas, pertahanannya kayak tembok baja. Ini nih benteng yang harus dijebol sama Persib. Nah, kalau kita ngomongin Borneo, ada satu nama yang wajib banget diwaspadai sama lini belakang Persib. Siapa lagi kalau bukan Peralta? Winger kiri ini bukan cuma top skor mereka, tapi dia itu otaknya serangan Borneo. Kecepatannya itu, wah, bisa jadi mimpi buruk buat bek manapun. Oke, cukup soal Borneo. Sekarang kita balik ke tuan rumah, Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak ini lagi pusing nih kayaknya. Ada beberapa teka-teki taktik yang harus dia pecahin, terutama soal siapa aja yang bakal turun di laga super penting ini. Daripada kita baca satu persatu formasinya, mending kita fokus ke 3 area kunci yang paling krusial. Pertama, di bawah Mister Gawang, kondisi Teja ini masih 50-50. Masih diragukan bisa main atau enggak. Kedua, dan ini yang paling bikin deg-degan, siapa yang bakal ngisi pos bek kanan yang ditinggal Kakang ke timnas? Ini bisa jadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Terakhir, di lini depan, semua mata pastinya tertuju ke Ramon Tangke. Kontribusinya sih udah oke banget, tapi gol pertamanya itu loh ditunggu-tunggu banget sama Bobotoh. Nah, ini dia nih battleground utamanya. Pertarungan kunci yang bisa jadi penentu hasil akhir pertandingan. Bayangin, Peralta, winger super cepatnya Borneo, bakal adu lari sama bek kanan dadakannya Persib. Siapapun yang menang duel di sisi lapangan ini, kemungkinan besar timnya yang bakal keluar sebagai pemenang. Sesimpel itu. Oke, setelah kita bedah kekuatan dua tim, sekarang waktunya bagian yang paling ditunggu-tunggu, prediksi. Kita bakal lihat gimana kira-kira hasil akhirnya dan apa dampaknya buat klasemen. Prediksinya, ini bakal jadi pertandingan yang ketat banget sih. Kualitas kedua tim tuh 11-12 lah. Tapi, ada satu faktor X yang Persib punya dan Borneo enggak. Apa itu? Yah, puluhan ribu bobotoh yang siap mengubah stadion jadi lautan biru. Itu mentalnya beda bro. Jadi, prediksi skor dari saya, kemenangan tipis 2-1 buat tuan rumah Persib Bandung. Mungkin cuma selisih 1 gol, tapi 3 poinnya itu, wah vital banget. Dan ini alasannya kenapa kemenangan itu penting banget. Coba lihat tabel klasemen ini. Kalau Persib menang, jarak poin mereka sama Borneo di puncak jadi cuma sisa 5 poin. Ini bukan lagi sekedar manasin persaingan, ini benar-benar membuka lagi lebar-lebar pintu perburuan gelar juara. Jadi seru lagi kan? Tapi tunggu dulu. Di luar urusan taktik di lapangan, ada drama lain loh yang lagi rame di kubu Persib. Yuk kita bahas sedikit subplot yang cukup menarik ini, soal perginya salah satu pemain bintang mereka secara tiba-tiba di tengah musim. Pasti banyak banget fans yang nanya-nanya, kok bisa sih pemain sekelas William Marsilio
yang skillnya keren banget, tiba-tiba dilepas gitu aja. Beneran ada apa sih di balik keputusan ini? Kan aneh ya? Jawabannya ternyata simple tapi tegas banget. Semuanya terangkum dalam satu filosofi klasik di sepak bola. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Nah, ini prinsip yang dipegang mati-matian sama sang pelatih. Jadi prosesnya tuh gini, simple aja. Pelatih Bojan Hodak minta Marsilio buat adaptasi sama cara main tim. Ternyata, setelah dikasih waktu 4 bulan, si pemain gagal beradaptasi. Ya udah, akhirnya pelatih ambil keputusan tegas buat melepas dia. Ini tuh pesan yang kuat banget dari Hodak, bahwa keharmonisan tim jauh lebih penting daripada skill individu secanggih apapun. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan drama internal ini udah selesai, kira-kira Persib bisa nggak ya jadi lebih fokus dan solid buat ngejar juara? Pertandingan lawan Borneo ini bakal jadi ujian pertama buat kekompakan baru mereka. Dan mungkin ini bisa jadi langkah awal mereka buat jadi juara. Kita lihat aja nanti di lapangan.